Baik. Hadis yang ke-78, hadis yang kelima dari bab ini, dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Beliau menceritakan annahu, sesungguhnya Rasulullah atau beliau ghaza berperang, berjihad ma'an Nabi, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ghazwah adalah perang yang langsung dipimpin oleh Nabi. As-sariyah atau as-saraya adalah pasukan yang diutus oleh Nabi, yang beliau mengangkat seorang pemimpin pada pasukan itu. Ya. Yang beliau mengangkat pemimpin, tapi beliau tidak pimpin secara langsung. Jadi ada yang disebut dengan al-jaish yang dipimpin oleh beliau, ada yang disebut dengan as-sariyah, jamaknya adalah saraya, yaitu pasukan khusus yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Ini maudhi', tempat di mana berlangsung jihad atau peperangan tersebut yang dikenal dengan ma'arakat atau ghazwat Dzat ar-Riqa'. Ya, ar-Riqa'u artinya yang sobek, yang terkoyak-koyak. Disebut dengan perang Dzat ar-Riqa' karena jaraknya yang jauh, kemudian para sahabat merasakan kepayahan sampai-sampai mereka tidak lagi menggunakan alas kaki, dan untuk melindungi kaki mereka yang pecah-pecah, mereka kemudian melilitkan kain di kaki-kaki mereka sehingga terlihat seperti yang kain yang koyak atau yang tersobek-sobek. Makanya disebut dengan Dzatur Riqa'. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan tersebut, qafala artinya kembali. Qafala artinya apa? Kembali. Dan dari sinilah asal kata qafilah. Biasa yang ikut MTQ, kafilah MTQ, sulih seladan. Ya, kafilah artinya, yang kita tahu kafilah itu adalah kelompok yang melakukan apa? Perjalanan atau safar, bepergian. Makanya ada ujar-ujar yang masyhur di kalangan kita, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya. Kafilah itu artinya rombongan. Tapi asal katanya kafalah artinya kembali. Dan ini sengaja disebut oleh orang Arab, kafalah, kafilah, sebagai bentuk doa agar yang pergi itu segera kembali. Dan orang Arab itu yuhibbunal fa'lal hasan, suka dengan sifat dan sikap optimisme. Ya. Yang bepergian disebut kafilah, dengan harapan mereka kembali. Apalagi safar di zaman dahulu, ayyuhal ikhwah, yang mengarungi sahara, padang pasir. Ya, sahara sendiri orang Arab tidak menyebutnya sahara. Jarang. Mereka memiliki penamaan lain yang disebut dengan mafazah. Mafazatun. Mafazah artinya keberuntungan dan keselamatan. Ini juga sebagai bentuk doa agar mereka selamat dalam perjalanan. Dan Nabi SAW yuhibbul fa'lal hasan, yu'jibuhul fa'lu al-hasan. Nabi itu senang dengan sifat dan sikap optimisme. Makanya dalam Sulhul Hudaybiyah, ketika Nabi SAW tertahan bersama dengan para sahabat untuk melakukan umrah, yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, kemudian ada mufawadah, perjanjian antara Rasulullah pihak kaum muslimin dengan pihak kafir Quraisy. Yang diutus dari kafir Quraisy seorang lelaki yang bernama Suhail. Suhail ini adalah ism tasghir dari kata sahal. Sahal artinya mudah. Suhail. Sebagaimana kitab Kutaib, Sahal Suhail. Ketika Nabi bertanya siapa yang diutus dari mereka, dikatakan kepada Rasulullah, Suhail ya Rasulullah. Beliau kemudian berkata, sahula amrukum. Kalau begitu urusan kalian akan mudah insyaallah. Sahula amrukum. Jadi kita harus senantiasa optimis, ya. Harus senantiasa optimis. Taib. Qafala. Ketika beliau kembali bersama dengan sahabat yang lain, fa adrakathumul qafilatu fi wadin katsiril 'idha. Ya, beliau didapati oleh kelompok atau kafilah yang lain di sebuah lembah katsiri al-'idha
yang mana lembah tersebut dipenuhi dengan pohon-pohon zatil idah, pohon-pohon yang berduri. Wallahu alam seperti apa bentuknya. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian singgah beristirahat di lembah tersebut. Fatafarraqa aw tafarraqan nasu yastadhilluna bisyajar. Para sahabat, para pasukan tafarraqa, mereka kemudian berpencar. Yastadhilluna bisyajar, mereka mencari naungan di pohon-pohon yang ada di tempat itu. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bernaung di sebuah pohon, ya, tahta samura, ya, nama dari sebuah pohon. Fa'allaqa biha sayfahu. Beliau menggantungkan pedangnya di dahan pohon tersebut. Wa nimna naumatan. Kami kemudian tertidur. Naumah. Wa nimna naumatan. Tidur sejenak. Ya, dan sebaik-baik tidur itu adalah tidur yang berkualitas. Walaupun sebentar, tapi berkualitas. Itu tidur yang baik. Ya, seperti tidurnya para penuntut ilmu. Penuntut ilmu jangan tidur kecuali tertidur. Ya, untuk antum para penuntut ilmu jangan tidur kecuali tertidur. Dan kalau Anda terbangun, baca, dan kalau tidur ketiduran, pas bangun baca lagi. Ya, man sahiral layali nalal ma'ali. Siapa yang begadang di waktu malam, ya, nalal ma'ali. Dia akan mendapatkan kemuliaan, ketinggian. Man talabal ula sahiral layali. Dan siapa yang mau mendapatkan ketinggian, dia harus rela begadang di malam hari. Begadang untuk apa? Menuntut ilmu, bukan untuk bola, bukan untuk, ya, chatting, ya, bukan untuk itu di medsos berselancar di dunia maya, tidak. Tapi untuk merajaah, mengulangi hafalan, mengkaji ilmu bersama dengan para ikhwah, menghafalkan muqarrar, memperbanyak salat, bermunajah. Mereka inilah yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia sebelum di akhirat. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Ya, jadi sahabat ini sudah berpencar dan mereka juga membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersirahat. Ya, tidur di tempat itu. Dan mereka sengaja tidak menjaga Nabi. Ya, karena Nabi tidak suka dijaga terlalu ketat. Apalagi setelah turun firman Allah, ya, inna kafainakal mustahzi'in. Setelah turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kami yang akan menjagamu wahai Muhammad. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu dari gangguan manusia. Setelah ayat ini turun, Nabi keluar dari rumahnya, menyuruh para sahabat yang berjaga di pintunya untuk pulang. Pulanglah kalian. Allah menjaga saya. Ya. Taib. Wa idza indahu arabi. Dan ternyata di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang Arabi. Arabi ini adalah lelaki yang datang dari al-badiyah. Al-badiyah artinya pedalaman. Ya. Yang sangat jauh. Yang dikenal dengan apa? Qillat al-adab, adab mereka yang belum mereka ketahui bersama dengan Nabi. Makanya para sahabat itu senang kalau di majelisnya Rasulullah ada Arab yang datang, karena mereka ceplas-ceplos bertanya kepada Rasulullah. Para sahabat ini karena sangat ihtiram, beradab kepada Nabi, mereka itu jarang bertanya kecuali pada hal-hal yang memang perlu untuk ditanyakan. Tapi kalau ada Arabi, apalagi Arabi yang ceplas-ceplos tapi cerdas, dia bertanya kepada Nabi, para sahabat senang mendengarkan jawaban itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arabi ini faqala, ya, dan Nabi berkata, inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Beliau menceritakan bahwasanya lelaki ini, ya, telah menghunus pedangku. Dia mengambil pedangnya Nabi yang digantung. Wa ana naim, dan saya sementara tertidur. Fastaiqadtu, saya kemudian terbangun. Wa huwa fi yadihi salta, dan pedang itu telah terhunus di tangannya. Qala, A'rabi ini mengacungkan pedang itu di hadapan Nabi dan berkata, "May yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menghalangimu dariku? Ya.
Siapa yang bisa membelamu, menghalangimu dariku? Qultu, Nabi kemudian berkata, Allah. Thalathan. 3 kali beliau berkata, Allah, Allah, Allah. Atau boleh jadi A'rabi ini juga 3 kali bertanya seperti itu kepada Nabi, "Man yamna'uka minni?" "Man yamna'uka minni?" Allah. "Man yamna'uka minni?" Allah. Ini adalah merupakan apa ya ikhwah, kesempurnaan keyakinan dan tawakal kepada Allah dalam kondisi yang terjepit. Allah berfirman dalam surah An-Naml, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Siapa gerangan yang menjawab permohonan hamba yang terdesak? Jadi ya ikhwah, kalau antum ada masalah, seluruh pintu telah tertutup, seluruh manusia telah berlepas diri dari antum, ketahuilah di sana ada pintu yang tidak pernah tertutup, yang pemiliknya marah kalau kita tidak minta kepadanya. Pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kuasa untuk mengubah kondisi dan keadaan dalam sekejap mata. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Al-Hafidz Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam surah An-Naml, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'", menceritakan kisah seorang lelaki dari Damaskus, Dimashq pada zaman dahulu yang berprofesi sebagai pengantar ya orang-orang yang bepergian di daerah yang hendak ditujunya. Kalau kita sekarang ya tukang rental, tapi dia ayyuhal ikhwah dengan menggunakan alat transportasi yang zaman dahulu seperti kuda dan seterusnya. Dia menarik gerobak, orang naik. Di suatu hari ada seorang lelaki yang minta untuk diantar ke sebuah tempat. Dia kemudian mengantarnya, namun orang ini menyuruhnya untuk melewati jalan yang tidak biasa ia lewati. Dia berkata, "Ya Tuan, saya tidak biasa melewati jalan ini." Tapi penumpang ini mengatakan, "Saya menunjukkan jalan itu kepadamu." Ya udah, dia pasrah karena penumpang itu adalah raja. Ya. Namun ternyata dia dibawa ke sebuah tempat yang menakutkan, lembah. Ternyata orang ini kanibal. Di situ banyak tengkorak yang berserakan. Ya, firasatnya kemudian dia berkata, "Wah, ini alamat keburukan." Ternyata betul dia menghunus pedangnya. Ya. Orang ini berkata, "Ambil semua ya yang saya punya, tapi selamatkan saya, jangan bunuh saya." Dia berkata, "Tidak, saya ambil yang kau punya dan saya bunuh kau." Dia berkata, "Ittaqillah", bertakwalah kepada Allah. Orang ini berkata, "Semua yang mati di sini, tengkorak-tengkorak yang kau lihat itu mengatakan seperti yang kau bilang." Akhirnya dia bilang, "Ya kalau begitu memang terpaksa Anda harus membunuh saya. Berikan saya kesempatan salat 2 rakaat." Dia minta waktu untuk salat. Dan ini masih ada. Ya, dia kebaikan sedikit, dia berkata, "Silakan, ini salat yang terakhir untukmu." Ya, salatlah dia, dan orang ini terus berkata, "Ajil, ajil, cepat, cepat." Ya, bayangkan ini kematian sudah di depan mata. Akhirnya, ya blank semua yang ada di sampai Al-Fatihah dia lupa baca. Dia takbir karena dari belakang dia terus berkata, "Ajil, ajil, cepat, cepat." Akhirnya ayat yang dia ingat cuma satu itu tadi. "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Dia baca itu ayat. "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'", dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dia melihat dari kejauhan ada penunggang kuda berwarna putih yang membawa tombak. Kemudian dia lemparkan tombaknya pas mengenai dada perompak itu. Dan ketika dia pergi, dia kemudian berkata, "Wahai saudaraku, siapa Anda?" Dia berkata, "Engkau sudah selamat, pergilah." Tapi dia memaksa. Akhirnya dia berkata, "Saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah dari langit yang ketiga, ya untuk mengabulkan permohonanmu." Ya, dan ini banyak terjadi seperti peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Allah berikan, yang terjadi pada sebagian saudara-saudara kita yang terkena musibah di Palu. Ada kisah ya, dari pemilik sendiri yang menceritakan
bahwasanya ketika tsunami telah datang, kalau tidak salah yang di mana itu, di Sigi, ya. Setiap kali ada lumpur yang datang ke rumahnya, itu terbelah di depannya. Ya. Ini dia sendiri yang ceritakan, terbelah. Lumpur itu terbelah, rumahnya selamat, semuanya hanyut. Ya, kalau tidak salah dia muadzin, ya, muadzin di kampung itu. Ya, dan dia berkata, yang saya tahu bahwasanya dia membaca surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya. Yang seperti ini ayo ikhwah tentu dibaca dengan keyakinan, tapi bisa diamalkan kalau kita misalnya meyakini ayat tertentu, namun tidak berlaku secara umum. Seperti Imam At-Tabari rahimahullah ketika beliau mendatangi sebuah kampung itu terkenal dengan perompak, terutama di waktu malam. Ketika beliau hendak berjalan bersama dengan kafilah, orang-orang berkata, tunggu dulu, ada perampok di depan. Beliau berkata, insya Allah tidak ada yang mengganggu kita. Beliau berjalan membaca firman Allah, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jika engkau membaca Al-Quran, kami menjadikan antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah hijaban mastura. Para perampok ini lari terbirit-birit seraya mereka berkata, syaitan, syaitan. Seakan mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Ya, ini tajarub, pengalaman, ya, dan disebutkan dari para as-salaf as-salih rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Ya, ada pula yang terjadi yang masyhur di Saudi, ayolah ikhwah, salah seorang wanita yang terkena kanker payudara. Dia sudah berobat kemana-mana, namun tidak mempan, dan para dokter mengatakan dia tinggal menunggu kematiannya. Namun dia dengan penuh keyakinan dan tawakal berdoa kepada Allah dan membaca firman Allah, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang gunung-gunung yang kokoh di hari kiamat, kemana perginya? Yansifuha rabbi nasfa. Itu diratakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kemudian berkata, kalau saja gunung yang kokoh bisa diratakan oleh Allah, apalagi cuma kanker yang ringan seperti ini. Dan dia amalkan itu, dan subhanallah, setelah dia periksa, para dokter keheranan, ternyata penyakitnya itu hilang dan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini tentu dengan keyakinan dan bukan sekedar coba-coba. Makanya Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menceritakan atau menyebutkan tentang pengobatan al-ain dengan ruqyah, dengan ayat-ayat Al-Quran, beliau berkata, siapa yang melakukannya sekedar coba-coba saja tidak bermanfaat baginya. Harus diiringi dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kurang dari kita ya ikhwah, al-yakin wa tawakkul. Terkadang kita masih terselip su'udzan billah, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullah azza wa jalla yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Taib. Walam yu'aqibhu wa jalas. Dan orang ini ketika Nabi berkata Allah, terjatuh pedang dari tangannya. Dalam riwayat yang lain, Nabi kemudian balik mengambil pedang itu, ya, dan berkata kepadanya, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangimu? Siapa yang bisa membelamu? Dia kemudian berkata, kun khaira akhidin, jadilah orang yang sebaik-baik orang yang memegang pedang. Maksudnya, ya jangan ganggu saya. Ya, saya mohon maaf, jangan ganggu saya. Nabi menawarkan Islam kepadanya. Tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini kalimat tauhid, ayyuhal ikhwah. Yang dengannya surga dan neraka diciptakan. Yang dengannya hari hisab diadakan. Yang dengannya dibentangkan sirat. Kalimat tauhid yang dengannya ada timbangan kebajikan amalan yang baik dan yang buruk. Yang dengannya ada azab dan kenikmatan di dalam kubur. Yang dengannya bumi dan isinya diciptakan oleh Allah. Li kalimati tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalimat yang diinginkan oleh Nabi untuk pamannya yang banyak jasa-jasanya. Namun dia, jasa-jasa yang dia berikan kepada Rasulullah tidak bermanfaat sedikit pun karena dia tidak pegang kuncinya la ilaha illallah. Nabi menawarkan kepadanya, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Qala, orang ini berkata la. Dia tidak mau masuk Islam. Itu pilihannya. Dan itu menunjukkan hidayah ada di tangan Allah. Dia sudah melihat mukjizat di depannya. Namun hidayah belum menyapa hatinya. Dia berkata la. Walakinni, tapi saya berjanji u'ahiduk alla uqatilak, tidak akan memerangimu. Jadi dia tidak mau masuk Islam, tapi dia juga berjanji kepada Nabi, saya tidak akan memusuhi Anda.
Saya tidak akan memerangi Anda. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak, dan saya tidak bergabung dengan orang-orang yang memerangi Anda. Fakhalla sabilahu. Nabi kemudian membiarkan dia pergi. Fa'ata ashabahu faqala ji'tukum min indi khairin nas. Beliau kemudian kembali kepada para sahabatnya dan beliau berkata, saya baru saja ketemu dengan seseorang yang bagus peranginya. Tapi sayang dia tidak masuk Islam. Ya, dia tidak masuk Islam. Dan ini menunjukkan Nabi bukan seorang yang pendendam. Coba kita melihat, andaikan kita ini ayo ikhwah, ya kita diancam seperti itu, kemudian terjatuh pedang, ya balik kita yang siapa yang menolong? Ya, minimal mungkin ya dikasih dulu bagiannya sedikit, baru suruh pergi. Nabi tidak, beliau memaafkan, dia disuruh pergi. Ya, dia disuruh pergi, dan ini menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah sendiri memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau memiliki akhlak yang mulia ya Rasulullah. Beliau tidak pernah dendam untuk pribadinya. Tapi kalau agama Allah yang dihina, jangan coba-coba. Tapi kalau untuk pribadinya Nabi, ya beliau memaafkan. Ya, yusamih wa yasfah. Tapi kalau agama Allah yang kemudian diganggu, maka beliau fil muqaddimah.